Indonesia adalah gerbang dunia. Mengapa kita terlalu berbahaya untuk jadi negara miskin? Ada sebuah pepatah geopolitik yang berbunyi, "Geography is destiny." Geografi adalah takdir. Dan jika itu benar, maka Indonesia telah ditakdirkan untuk menjadi pusat dari segala keributan dunia. Selama ini kita hanya melihat Indonesia sebagai negara kepulauan yang indah untuk pariwisata. Tapi di mata para jenderal di Pentagon atau ahli strategi di Beijing, Indonesia bukan sekedar destinasi liburan. Kita adalah the world's choke points. Kita adalah pemilik kunci dari urat nadi perdagangan paling vital di planet ini. Hari ini kita akan membongkar logika dingin di balik peta Nusantara. Mengapa posisi kita terlalu strategis untuk dibiarkan tenang, dan kenapa Indonesia sebenarnya punya kekuatan untuk mencekik ekonomi dunia. Mari kita bicara angka agar logikanya tajam. Di seluruh dunia, hanya ada 9 jalur laut yang dianggap sebagai titik cekik atau choke points, jalur sempit yang jika ditutup, dunia akan kiamat secara ekonomi. Hebatnya, 4 dari 9 jalur itu ada di tangan Indonesia. Pertama, Selat Malaka, jalur tersibuk di bumi yang dilewati lebih dari 100.000 kapal per tahun. Ini adalah jalur utama pasokan energi untuk China, Jepang, dan Korea Selatan. Tapi jangan lupa, kita juga punya Selat Sunda, Selat Lombok, dan Selat Makassar. Jika Selat Malaka diblokade karena perang, maka ketiga selat lainnya adalah satu-satunya jalan keluar. Logikanya sederhana, Indonesia adalah satpam yang memegang kunci gerbang utama dan pintu darurat perdagangan dunia. Siapapun yang ingin perutnya tetap kenyang di Asia Timur, mereka harus memastikan Indonesia tetap bersahabat. Karena posisi ini, muncul sebuah fenomena yang disebut The Malacca Dilemma. China misalnya, sangat ketakutan jika suatu saat jalur ini ditutup oleh kekuatan musuhnya. Logikanya, jika Selat Malaka dikontrol oleh pihak yang memusuhi mereka, pasokan minyak China akan terputus dan industri mereka akan lumpuh dalam hitungan minggu. Inilah alasan kenapa politik dalam negeri Indonesia selalu menjadi medan tempur kepentingan asing. Setiap kali ada pemilihan pemimpin di Indonesia, intelijen dunia bekerja keras di balik layar. Mereka ingin memastikan bahwa siapapun yang duduk di kursi kekuasaan di Jakarta tidak akan pernah berani menutup gerbang-gerbang ini. Kita berada di posisi yang sangat berbahaya. Jika kita terlalu kuat, kita dianggap ancaman. Jika kita terlalu lemah, kita akan dijadikan boneka untuk mengamankan jalur ini. Secara hukum internasional, kita memiliki ALKI, Alur Laut Kepulauan Indonesia. Ini adalah jalur yang kita berikan kepada dunia untuk melintas di tengah-tengah kepulauan kita. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Posisi strategis ini adalah berkah sekaligus kutukan. Did you know that how big Indonesia really is? Spanning over 1.9 million square kilometers, Indonesia has over 17,000 islands, making it the country with the most islands in the world. Indonesia's span stretches so far that it surpasses both Chile and the USA. When compared to its west lies the Indian Ocean, and to the north the Pacific Ocean, acting as natural barriers while also connecting to global trade routes. With a population of around 270 million, Indonesia is the fourth most populous country
country after China, India, and the United States. Surprisingly, 55% of its people, about 153.8 million, reside on the small Java island, a single landmass packed with more people than the entire population of Russia, making it one of the most densely populated places on Earth. Indonesia controls some of the world's most strategically important waterways, including the Malacca Strait, Sunda Strait, and Lombok Strait, critical maritime routes that connect the Indian and Pacific Oceans, making them vital for global trade and security. It holds the title of the world. Kemakmuran dunia lewat di depan mata kita. Sudah saatnya kita yang mengatur tempo permainan. Karena saat Indonesia bicara, dunia harus mendengarkan. Sebab jika gerbang ini tertutup, dunia akan berada dalam kegelapan. Bagaimana menurut kalian? Apakah Indonesia sudah cukup berani memainkan perannya sebagai sang penjaga gerbang dunia? Atau kita masih terlalu nyaman menjadi penonton di rumah sendiri?